Untuk resep yang pertama, cara membuat kuah cukonya, haluskan bawang putih dan cabai rawit, bisa manual atau menggunakan chopper atau blender. Di sini saya menggunakan chopper. Masukkan 50 gram bawang putih ke dalam chopper. Saya potong-potong terlebih dahulu. 50 gram cabai rawit hijau. Gunakan cabai rawit hijau yang pedas. Lalu tambahkan 30 ml air. Proses sampai bumbunya halus. Kemudian siapkan 40 gram asam jawa, tambahkan 30 ml air, lalu remas-remas asam jawanya sampai tercampur rata. Selanjutnya tuang 500 ml air ke dalam panci. Masukkan 400 gram gula aren batok yang sudah disisir. Jika tidak ada, bisa menggunakan gula merah biasa. Nyalakan kompornya. Lalu masukkan asam jawanya. Dan rebus dengan api sedang cenderung kecil sampai mendidih. Sesekali diaduk. Sudah mendidih. Lalu matikan kompornya. Biarkan sampai uapnya hilang. Setelah uapnya hilang, saring kuah cukonya. Nyalakan kompornya dan rebus sampai mendidih. Sudah mendidih, kecilkan apinya sampai api kecil, lalu masukkan bumbu halusnya. Aduk sebentar. Tambahkan 1 sendok teh garam. Lalu rebus dengan api kecil selama 10 menit. Setelah 10 menit, matikan kompornya, lalu angkat. Dan biarkan sampai kuah cukonya dingin. Setelah kuah cukonya dingin, masukkan ke dalam wadah. Kuah cukonya siap digunakan ya. Selanjutnya untuk membuat empek-empeknya, sangrai 2 sendok makan ebi. Nyalakan kompornya, lalu sangrai dengan api kecil sampai kering. Sudah kering, lalu angkat dan haluskan ebinya. Kemudian masukkan 200 gram tepung terigu ke dalam wajan. Tambahkan 50 gram tepung beras.
4 siung bawang putih yang sudah dihaluskan, ebi yang sudah disangrai dan dihaluskan, 2 sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir, 2 sendok teh kaldu jamur. Aduk rata. Lalu tuang 500 ml air secara bertahap sambil diaduk. Aduk sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan 3 sendok makan minyak goreng. Aduk kembali sampai rata. Selanjutnya masak dengan api kecil sambil diaduk sampai adonan mengental. Adonannya sudah mulai mengental. Teruskan mengaduknya. Adonannya sudah mengental. Matikan kompornya. Lalu angkat. Dan biarkan sampai adonannya hangat. Setelah adonannya hangat, lalu masukkan ke dalam wadah. Pastikan adonannya sudah hangat ya. Kemudian tambahkan 2 butir telur. Terlebih dahulu kocok lepas. Lalu masukkan ke dalam adonan sambil diaduk. Aduk sampai tercampur rata. Sudah tercampur rata. Selanjutnya masukkan 400 gram tepung tapioka secara bertahap sambil diaduk. Kemudian melanjutkan menguleni dengan tangan. Terlebih dahulu cuci tangan dan keringkan ya. Uleni sampai adonannya kalis dan bisa dibentuk. Adonannya sudah kalis, kemudian saya akan membentuknya. Siapkan tepung tapioka secukupnya untuk baluran. Lalu siapkan 3 butir telur untuk isian pempek kapal selamnya. Kocok lepas.
Beri sejumput garam, lalu kocok kembali. Kemudian timbang adonan masing-masing 50 gram. Terlebih dahulu cuci tangan dan keringkan ya. Lalu baluri tangan dengan tepung tapioka. Ambil adonan, lalu bulatkan agak lonjong. Bentuknya seperti ini. Kemudian lubangi tengahnya sampai ke dalam. Jangan melebar ya, supaya telurnya tidak tumpah. Isi dengan telur kocok sampai setengah cekungan. Seperti ini. Lalu rekatkan bagian atasnya sampai tertutup rapat. Empek-empek selam kecilnya seperti ini. Selanjutnya, rebus air yang banyak sampai mendidih. Lalu tambahkan 2 sendok makan minyak goreng. Masukkan empek-empek selamnya. Dan rebus sampai mengapung. Sambil menunggu empek-empek selamnya direbus, saya akan membuat empek-empek lenjernya. Ambil adonan, lalu bentuk bulat memanjang. Seperti ini. Lakukan sampai adonan habis ya. Empek-empek kapas selam kecilnya sudah mengapung. Tetap rebus selama 10 menit supaya telurnya matang. Sudah matang ya. Lalu angkat dan tiriskan. Selanjutnya merebus empek-empek lenjernya. Empek-empeknya sudah matang semua, biarkan sampai dingin. Empek-empek yang belum digoreng, teksturnya kenyal lembut. Setelah empek-empeknya dingin, lalu saya akan menggorengnya. Panaskan minyak goreng yang cukup banyak dengan api sedang cenderung kecil. Setelah minyaknya panas, masukkan empek-empeknya.
Lalu goreng dengan api sedang cenderung kecil sampai matang, yaitu berwarna kuning kecoklatan. Sudah matang, lalu angkat dan tiriskan. Sajikan empek-empeknya dengan kuah cuko dan mentimun caca. Empek-empek dosnya siap disajikan, dikemas dan dijual ya. Rasanya enak banget meski tanpa ikan, dengan tekstur kenyal lembut meski sudah dingin. Cara membuatnya juga sangat mudah ya. Resep yang kedua, pertama, cara membuat bumbu kacangnya. Masukkan 150 gram kacang tanah yang sudah digoreng ke dalam chopper atau blender. Tambahkan 4 siung bawang putih, 6 buah cabai rawit merah, dan 7 buah cabai merah keriting yang sudah digoreng semua sampai layu. Untuk pedasnya, banyaknya cabai rawit merahnya sesuai selera ya. Kemudian tambahkan 100 ml air. Proses sampai halus. Sudah halus? Selanjutnya panaskan sedikit minyak goreng. Setelah minyak gorengnya panas, masukkan bumbu kacangnya. Lalu tumis sebentar, sekitar 1 menit. Setelah 1 menit, tuang 400 ml air. Aduk rata. Kemudian tambahkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir, 1 sendok teh kaldu jamur, dan 3 lembar daun jeruk. Sobek-sobek. Aduk rata. Lalu tambahkan 50 gram gula merah yang sudah disisir. Masak dengan api kecil sampai mendidih. Setelah mendidih, tambahkan 1 saset kecap manis ukuran 19 ml. Teruskan memasak dengan api kecil sampai bumbunya agak kental. Sudah agak kental, lalu matikan kompornya dan angkat.
Biarkan sampai dingin. Setelah dingin, masukkan ke dalam wadah atau mangkok. Setelah dingin, bumbu kacangnya akan lebih kental. Selanjutnya cara membuat cilok. Masukkan 250 gram tepung terigu ke dalam wajan. Tambahkan 4 siung bawang putih yang sudah dihaluskan, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, dan 1/4 sendok teh lada bubuk. Lalu aduk rata. Tuang 500 ml air secara bertahap sambil diaduk. Aduk sampai tercampur rata. Kemudian masak dengan api sedang cenderung kecil sambil diaduk sampai adonannya mulai menggumpal. Sudah mulai menggumpal, lalu kecilkan apinya sampai api kecil. Dan teruskan mengaduk dengan api kecil sampai adonan kental. Sudah kental, lalu matikan kompornya dan angkat. Masukkan adonan ke dalam wadah. Biarkan adonannya sampai hangat. Setelah adonannya hangat, tambahkan 2 batang daun bawang yang sudah diiris tipis. Kemudian masukkan 250 gram tepung tapioka secara bertahap, lalu diaduk. Saya melanjutkan mengaduk dan menguleni adonan dengan tangan. Uleni adonan sampai kalis dan bisa dibentuk. Adonannya sudah kalis. Selanjutnya, siapkan 10 buah taupong yang sudah dibelah diagonal. Ambil 1 potong tahu, lalu ambil adonan secukupnya dan masukkan ke dalam tahu sambil ditekan. Seperti ini. Lakukan sampai tahunya habis ya. Selanjutnya membentuk ciloknya. Terlebih dahulu cuci tangan dan keringkan ya. Ambil sedikit adonan, sesuaikan besar kecilnya cilok yang diinginkan ya. Lalu bulatkan adonan. Seperti ini. Untuk besar kecilnya cilok sesuai selera ya.
Sebelumnya rebus air yang banyak sampai mendidih. Lalu beri 1 sendok makan minyak goreng. Masukkan ciloknya. Rebus dengan api sedang sampai semua ciloknya mengapung dan airnya mendidih. Ciloknya sudah mengapung semua dan airnya sudah mendidih. Matikan kompornya. Lalu angkat dan tiriskan. Sebelumnya panaskan kukusan sampai airnya mendidih. Lalu masukkan tahu cilok dan ciloknya. Dan kukus dengan api sedang selama 20 menit. Setelah 20 menit, sudah matang ya. Lalu matikan kompornya. Lalu angkat. Ciloknya tetap empuk lembut sampai besoknya di suhu ruang tanpa masuk kulkas. Jika masuk kulkas, cilok dan tahu ciloknya dikukus sebentar sampai hangat atau panas. Ciloknya disajikan dengan bumbu kacangnya. Tambahkan kecap manis secukupnya. Cilok bumbu kacangnya siap disajikan, dikemas dan dijual ya. Ciloknya tetap kenyal lembut sampai esok hari dengan bumbu kacangnya yang enak banget. Cara membuatnya juga sangat mudah. Resep yang ketiga, untuk cara membuatnya, haluskan 250 gram daging ayam tanpa tulang dan tanpa kulit. Boleh menggunakan bagian dada atau paha. Saya menggunakan bagian paha karena hasilnya lebih gurih. Lalu tambahkan 5 siung bawang putih yang sudah digoreng, 3 sendok makan bawang merah goreng, lalu tambahkan 50 gram es batu yang sudah dihancurkan. Tambahkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir, setengah sendok teh kaldu bubuk, dan setengah sendok teh lada bubuk. Proses sampai daging ayamnya benar-benar halus. Sudah halus, kemudian masukkan ke dalam wadah. Tambahkan 1 batang daun bawang yang sudah diiris tipis. Aduk sebentar. Lalu tambahkan 1 butir telur. Lalu aduk sampai tercampur rata. Untuk telurnya, bisa dimasukkan dan diproses bersama dengan daging ayam tadi. Kemudian tambahkan 100 gram tepung tapioka.
2 sendok makan tepung terigu. Aduk sampai adonan tercampur rata. Adonan sudah tercampur rata. Sebelumnya rebus air yang banyak sampai mendidih. Masukkan minyak goreng secukupnya ke dalam air. Siapkan tusuk sate secukupnya. Minyak goreng secukupnya untuk olesan. Lalu kita akan membentuk adonan. Bisa menggunakan tangan tanpa alas. Di sini saya menggunakan sarung tangan plastik. Lalu olesi tipis dengan minyak goreng. Kecilkan apinya. Ambil adonan secukupnya. Saya sekitar setengah sendok makan. Letakkan tusuk sate di tengah-tengah adonan. Lalu kepal-kepal adonan dan bentuk lonjong. Seperti ini. Masukkan ke dalam air. Rebus sampai matang, yaitu sempol ayamnya sudah mengapung dan airnya sudah mendidih. Sudah mengapung dan airnya sudah mendidih. Biarkan beberapa menit supaya benar-benar matang. Lalu angkat dan tiriskan. Biarkan sempol ayamnya sampai dingin atau suhu ruang. Lalu siapkan untuk bahan lapisannya. Masukkan 1 butir telur ke dalam piring. Kocok lepas. Tambahkan sejumput garam. Lalu kocok kembali. Tambahkan 1 sendok makan tepung beras. Lalu aduk sampai tercampur rata dan tidak ada tepung yang bergerindil. Panaskan minyak goreng yang cukup banyak. Ambil sempol ayamnya, lalu celupkan ke dalam bahan pelapis. Balurkan secara merata. Lalu masukkan ke dalam minyak goreng yang sudah panas. Goreng sampai matang, yaitu sampai berwarna kuning kecoklatan. Sudah matang, angkat dan tiriskan. Sempol ayamnya siap disajikan ya. Rasanya enak banget, gurih, dan kenyal lembut.
Cara membuatnya juga sangat mudah ya. Dan untuk resep yang keempat, untuk cara membuat bakso acinya, masukkan 150 gram tepung terigu ke dalam wajan, tambahkan 1 sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, 1/4 sendok teh lada bubuk, 3 siung bawang putih yang sudah dihaluskan, lalu tuang 300 ml air, aduk sampai tercampur rata. Nyalakan kompornya, kemudian masak dengan api kecil sambil diaduk sampai adonannya mengental. Adonannya sudah mengental, matikan kompornya, lalu angkat dan masukkan adonan ke dalam wadah. Biarkan adonannya sampai hangat. Setelah adonannya hangat, kemudian tambahkan 150 gram tepung tapioka secara bertahap sambil diaduk. Saya melanjutkan mengaduknya dengan tangan. Terlebih dahulu cuci tangan dan keringkan, lalu uleni ringan dengan tangan. Kemudian tambahkan 1 batang daun bawang yang sudah dirajang halus. Uleni ringan sampai adonan kalis dan bisa dibentuk. Jangan terlalu kuat menguleninya. Adonannya sudah kalis. Lalu bentuk adonannya menjadi bulat-bulat. Untuk besar kecilnya sesuai selera ya. Sebelumnya rebus air yang banyak sampai mendidih. Lalu tambahkan 1 sendok makan minyak goreng. Masukkan bakso acinya. Dan rebus sampai matang, yaitu bakso acinya sudah mengapung dan airnya mendidih.
Sudah mengapung semua dan airnya sudah mendidih. Lalu matikan kompornya, angkat dan tiriskan. Sebelumnya siapkan air matang yang cukup banyak dalam wadah. Masukkan bakso acinya yang masih panas. Lalu rendam selama 2 menit. Setelah 2 menit, angkat dan tiriskan. Selanjutnya, untuk membuat kuah baksonya, siapkan 1,5 liter air di dalam panci. Tambahkan 250 gram tetelan daging sapi yang sudah dicuci bersih. Lalu rebus sampai tetelan dagingnya empuk. Setelah 30 menit, matikan kompornya. Kemudian panaskan sedikit minyak goreng. Masukkan 4 siung bawang putih yang sudah dihaluskan. Tumis sampai harum. Sudah harum, lalu angkat. Untuk kuah baksonya, tersisa 1,25 liter. Kemudian masukkan tumisan bawang putih ke dalam kuah bakso. Tambahkan 2 batang seledri yang sudah diikat simpul. 1 batang daun bawang yang diikat simpul, 1,5 sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir, 1 sendok teh kaldu jamur, dan setengah sendok teh lada bubuk. Lalu aduk. Dan rebus sampai mendidih. Sudah mendidih, matikan kompornya. Kemudian siapkan bahan pelengkapnya. Daun seledri secukupnya yang sudah dirajang, bawang goreng secukupnya, cabai bubuk, saya menggunakan bon cabai, saus sambal, kecap manis, cikur secukupnya, saya menggunakan pilus biasa. Sajikan bakso aci dengan bahan pelengkap dan kuahnya sesuai selera ya. Bakso acinya siap disajikan dan dijual ya. Bakso acinya lembut kenyal dengan kuah yang gurih, segar, dan sedap. Cara membuatnya juga sangat mudah.